Perkenalkan, nama saya Putra Timpul Sasongko dengan NIM 195314076 akan menjelaskan mengenai shortest path dynamic programming. Di sini saya mendapatkan soal nomor 16 dan saya akan menyelesaikan dengan cara dynamic programming. Di sini yang pertama adalah kita menentukan ada beberapa tahap pada node tersebut. Nah, di sini terdapat 4 tahap, yaitu tahap pertama terletak pada node A, yaitu X1, tahap kedua yaitu node B dan C, X2, tahap ketiga itu node E, F dan D, X3, dan tahap 4 itu X4 yang node-nya berupa G. Lalu di sini kita menentukan untuk basisnya yaitu F1 dalam kurung S sama dengan CX1, S. Nah, CX1, S ini merupakan bobot atau cost dari X1 ke S. Lalu FK dalam kurung S sama dengan min FK min 1 dalam kurung XK ditambah CXK, S. FKS ini merupakan nilai minimum dari FK dalam kurung XK, S. Lalu K di sini yaitu tahapan yang akan kita telusuri yaitu 2 dan 3, yang di sini X2 dan X3. Pada tahap pertama yaitu S di sini adalah status pada tiap tahap. Itu ada pada tahap pertama ada dua node yaitu B dan C. Lalu X1 bintang ini merupakan nilai X1 yang meminimumkan Fs. Langsung saja untuk dari node A, titik A ke titik B terdapat bobot yaitu bernilai 3. Maka pada F1S ini pada bobot kita tulis 3. Lalu untuk dari titik A ke titik C terdapat bobotnya 2. Lalu kita tuliskan di sini 2. Lanjut ke tahap 2. Pada tahap 2 di sini kita mulai mencari nilai minimum dari titik yang sudah kita hitung pada tahap sebelumnya. Nah, pada tahap 2 ini terdapat 3 S, yaitu titik E, titik F, dan titik D. Titik E, titik F, dan titik D. Lalu dari X2 terdapat 2 titik yang tadi sudah kita kerjakan, yaitu titik B dan C. Lalu kita hitung dari titik B ke E, yaitu 4. Nah, 4 ini didapat dari tadi B ini cost-nya dari A itu 3. Sedangkan B ke E adalah 1. Nah, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Lalu dari C ke E yaitu 8. 8 di sini didapat dari di sini pada tahap pertama C-nya itu berbobot 2, lalu C ke E yaitu 6. 6 ditambahkan dengan 2 sama dengan 8.
kita tulis di sini 8. Lalu untuk B ke F adalah 7. 7 ini didapat dari 3 ditambah dengan 4. B ke F 4. Lalu C ke F sama dengan 7. 7 ini juga didapat dari 2 di sini ditambah dengan C ke F ditambah dengan 5. Itu 7. Lalu untuk B ke D yaitu 6. 6 di sini didapat dari 3 ditambah B ke D, yaitu 3 juga, sama dengan 6. Lalu C ke D yaitu 2 ditambahkan dengan 4, sama dengan 6. Lalu untuk nilai yang paling minimumnya, kita tuliskan di sini 4 dengan 8, yang paling sedikit adalah 4. Maka kita tulis 4. Lalu 7 dengan 7, karena sama, kita tulis 7. Begitu pula dengan 6. Lalu untuk X2 bintangnya di sini, kita tulis yang paling optimum tadi 4. 4 itu ada pada titik dari B. Yaitu kita tulis B. Nah, kalau di sini itu 7 antara B dan C, maka kita tulis B atau C. Begitu pula dengan bawahnya sini. B atau C. Lalu lanjut untuk tahap ketiga. Tahap ketiga ini merupakan tahap yang menuju ke titik terakhir. Titik terakhir di sini adalah G. Di sini X3-nya terdapat 3 titik, yaitu E, F, D. E, F, dan D. Dan ketiga titik tersebut mengarah ke titik G yang bobotnya sama, yaitu 2. Lalu tinggal kita hitung saja. Untuk dari titik E ke G itu sama dengan 6. Nah, 6 di sini didapat dari sini. Pada pada titik E, yang dipilih adalah titik B yang paling optimum, yang bernilai 4. Maka di sini 4 ditambahkan dengan bobot ini. 4 ditambahkan dengan 2 sama dengan 6. Lalu untuk F ke G yaitu 9. 9 juga didapat dari sini, dari titik F. Nah, pada titik F sini nilai optimumnya yaitu 7 antara dari B atau C. Nah, maka 7 ditambah dengan 2 di sini sama dengan 9. Lalu dari D ke G yaitu 8. Didapat dari titik D di sini, solusi optimumnya yaitu 6 pada titik B atau C. Nah, 6 di sini ditambahkan dengan bobot di sini 2. Maka 6 tambah 2 8. Lalu solusi yang paling optimum yaitu terletak pada titik E yang bernilai 6. Nah, dari situ kita mendapatkan lintasan terpendek yaitu dengan rute A ke B ke E lalu terakhir ke G dengan biaya 3 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 6. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih.